udah meninggal nih, mau dievakuasi kan, mau dilepas kan, nggak bisa karena kan badannya udah kaku nih dua-duanya. Iya. Udah kaku. Akhirnya mau nggak mau ya dievakuasi dua-duanya kayak gitu posisinya. Posisi gancet. Dibawa turun ke bawah. Tapi dibajuin apa? Iya di sleeping bag-in, ditutupin. Gitu. Jadi dua orang numpuk gitu ya? Iya, dievakuasinya kayak gitu. Dipakein apa? Tandu lah. Diikat? Iya, diikat. Akhirnya dibawa turun sampai base camp. Gue pun disuruh turun kan sama pihak base campnya. Akhirnya gue tuh ikut turun lah tuh ke bawah. Cuma karena gue masih posisi kan itu gue niat gue pengen gue kasih makan ya orang kan. Udah, terus kita juga belum selesai packing. Jadi gue sama teman-teman gue kayak udah kita selesai packing dulu. Jadi mereka turun duluan, gue turunnya agak belakangan karena kan gue packing dulu. Iya, terus lu nyusul. Iya, terus udah selesai packing, kita turun ke bawah. Nah di base camp itu udah ada polisi kayak gitu, ada pihak keluarga TKP juga. Ya? Akhirnya pas nyampe base camp, malam kan, gue tuh nyampe base camp sekitar jam 8:30 malam. Jam 9 gue nyampe base camp dari sore itu, gue nyampe base camp. Gak lama gue diajak ke rumah sakit. Buat? Itu tuh dari pihak keluarga perempuannya mau diotopsi. Jadi dibawa ke rumah sakit terdekat di sana. Buat cari tahu ya. Posisinya masih kayak gitu bang, masih nempel gitu kan. Oh lu lihat tuh masih nempel? Iya masih nempel, dibawa ke rumah sakit pun katanya masih belum bisa dilepas. Kan dari pihak keluarga perempuan ini kaget, shock dong pasti. Kayak gak nyangka bisa sampai segitunya gitu. Makanya kenapa pas nyampe di base camp gak bisa dilepas juga dibawa ke rumah sakit. Yang niatnya pengen dilepasin di rumah sakit gitu, minta bantuan dokter. Akhirnya yaudah sekalian diotopsi aja, diperiksa kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit juga, sama ada polisi juga, ada pihak keluarga perempuan sama laki-lakinya. Kita ke rumah sakit bareng. Terus habis itu pas di rumah sakit itu kita masih nunggu 1 malam tuh. Besok paginya barulah tuh keluar kayak hasilnya segala macem, dikasih tahu lah. Diotopsi malam itu? Iya malam itu. Akhirnya besokannya baru dikasih tahu sama pihak rumah sakitnya. Apa? Jadi kalau dari secara medis memang itu tuh ada pembengkakan yang abang bilang tadi. Ada pembengkakan karena kemaluan perempuan itu dia kram. Ya, kemaluan perempuan ini kram. Terus habis itu karena si laki-lakinya posisinya sih bang, karena posisinya laki-laki di bawah, ceweknya di atas. Jadi ketika kemaluan perempuan kram dan kemaluan laki-lakinya itu masih posisi di dalam, itu nggak bisa lepas karena posisinya itu nggak bisa melepas si laki-lakinya. Udah kebayang belum? Paham. Cuma kan dia bisa balik badan gitu. Nah itu balik badan, itu posisi laki-laki di atas kan dia bisa tarik kan. Itu yang kenapa bisa nggak bisa sampai lepas karena mungkin dia udah terlalu lama kah atau gimana, dan memang si kondisi kemaluan perempuannya ini dia tuh kram dan ada sampai kayak pembengkakan di area vaginanya, itu sampai memecahkan kayak pembuluh darahnya. Dan karena si kemaluan perempuan ini kram, kan kemaluan laki-laki kan ada di dalam. Kayak nyamber ke setrum gitu loh bang, ke badan laki-lakinya. Kenapa? Kalau dari rekam medisnya kenapa nggak bisa dilepas? Karena kemaluan laki-lakinya pun ikut kram karena si perempuannya ini. Gitu. Soalnya ini kejadian kayak gini kan langka soalnya kan? Kayak gitu. Makanya kalau dari rekam medisnya kayak gitu bang. Terus pas sampai di rumah sakit pun nggak bisa tetap nggak bisa lepas dari keduanya itu nggak bisa lepas, tetap masih kayak gitu sampai diotopsi. Baru lepas itu? Enggak, itu dipotong. Apanya dipotong? Kemaluan laki-lakinya dipotong. Jadi nggak bisa lepas. Emang itu nggak tahu ya kenapa nggak bisa lepas, itu nggak dikasih tahu ke kita. Aku tuh nggak dikasih tahu kenapa nggak bisa dilepas. Dan itu kabarnya kemaluan laki-lakinya itu dipotong, jadi di kemaluan perempuan masih ada kemaluan laki-lakinya gitu. Bagaimana bos? Udah kenalan belum? Oh iya, halo Bang Agam. Oh udah tahu ya Bang Agam ya. Kau dengar cerita ya kan? Kau tahu gancet? Ada pernah terjadi betul? Sejauh ini belum pernah dengar. Di gunung kau tidak pernah ada? Sama sekali? Gancet? Tapi kalau hal kayak begini bukan gaib ya, bukan ya? Iya
kalau kita udah tahu secara nalar logika manusia itu udah ada rekam medisnya segala macem yang memang udah ada yang bisa mengakibatkan, karena kan si pembuluh darahnya itu dia ada pembengkakan. Jadi itu yang menyebabkan kematiannya. Itu masuk akal. Cuma kalau misalnya nggak bisa lepasnya, kok bisa nggak bisa lepas? Itu yang dipertanyakan. Iya, itu yang sampai sekarang gue juga bingung. Kenapa nggak bisa lepas? Kenapa nggak bisa lepas? Nah, gitu. Kok pernah tidak bisa lepas begitu? Coba tanya, ini kan sering di gunung soalnya. Jauh-jauh saya kasih datang ini dari jadi. Kok sehat Ji? Sehat. Iya. Pernah ada kejadian kayak begitu? Tidak pernah sama sekali kah? Belum pernah. Belum pernah. Cerita yang tidak masuk akal di gunung yang pernah kau alami atau kau pernah dengar apa? Kalau yang beberapa saya alami, mimpi, terus waktu evakuasi bule Malaysia, itu bola api. Hah? Di belakangku. Bola api. Meteor. Kayak terbakar, api Tunggu, terbang. besarnya bagaimana? Kayak ini lampu. Begini? Iya. Paksa. Waktu di Bali, yang kejadian bule Malaysia, sekitar 20 hari sebelum kasus Juliana. Di Gunung Rinjani. di Rinjani. Di jalur Torean. Torean. Terus? Jadi ya, mimpi saya 2 hari sebelumnya ada orang jatuh di jalur Torean di dekat mata air. Oke. Kulihat ku tarik-tarik begini. Itu orang tiba-tiba mati. Wih, kok mati? Terbangun saya jam 2. Pagi-pagi packing saya di Bali, langsung pulang ke rumah ke Sembalun. Oke. Naik motor. Oke. Ku update di story. Ada yang mati di jurang. Semoga bunga-bunga tidur. Pulang ke rumah. Oh, mimpi kan? Iya, Yang tapi kau saya update. lihat di story, ada di Instagram itu di story. Habis itu sampai di rumah ditelepon. Gam, di mana tali? Bilang, oh maksudnya Pak, tali yang kemarin dipakai evakuasi anak Jakarta. Bilang, oh ada di bawah tangga itu di kantor resort. Ditelepon sama kepala resort Sembalun. Tahu-tahu bilang, kenapa? Iya ada yang jatuh ini. Di mana? Di jalur Torean. Turunlah saya ke kantor resort kembali, kan 2 kilo dari rumah. Iya. Turun, ketemu. Ada videonya Pak? Ada. Wih, sama mukanya yang datang di mimpi. Ah, masa? 2 hari yang lalu.